mujizat jaminanku. Walau ku lemah, Tuhan, Kau segalanya. 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 Shalom saudaraku, para pendoa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Krismanto Indonesia akan menyampaikan satu buah renungan tentang mulut pendoa yang penuh dengan ucapan syukur. Hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Lea. Saya yakin Anda semua sudah tahu siapa itu Lea. Lea dan Rahel, kakak beradik ini adalah kedua istri Yakub. Tapi situasinya Yakub tidak pernah mencintai Lea. Cinta sejatinya Yakub adalah Rahel, adiknya Lea. Oleh karena itu, kita mau belajar dari seseorang yang begitu menderita. Seorang wanita yang sangat menderita harus berbagi suami, padahal suaminya tidak pernah mencintainya. Nah, apa yang ditulis oleh kitab suci tentang ini? Di dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 35 tercatat sepenggal penderitaan dari Lea. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, kali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki bagi. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Anda bisa lihat bagaimana penderitaan seorang Lea. Lea begitu sangat menderita. Dia begitu sangat menderita karena suaminya tidak pernah mencintai dia. Tapi dia pikir bahwa kalau dia memberi anak laki-laki kepada suaminya, maka suaminya akan. Ternyata tidak. Anak pertama diberikan, suaminya pasti senang. Tapi 1 hari, 2 hari, 3 hari senang. Dia senang sama anaknya, tapi dia tidak pernah mencintai Lea. Dia pikir kalau baru 1 mungkin dia Yakub belum attach dengan Lea. Ya, lalu kemudian dia pikir kalau saya punya 2, lahirlah anak yang kedua. Setelah anak yang kedua lahir, tentunya Yakub senang juga karena dia punya 2 anak. Tapi apakah dia kemudian mencintai Lea? Tidak. Lea tetap menderita. Lea tetap tidak dicintai. Anak ketiga, Lewi lahir. Setelah Lewi lahir, Yakub tentunya lebih senang. Tapi ternyata tidak bisa juga. Nah, ada satu hal yang terakhir, ya. Situasi yang sama. Situasinya sama.
kondisinya sama, bahwa Lea tidak dicintai. Tapi ketika Lea mengubah responsnya, maka ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Situasi yang sama, tapi ketika responnya berbeda, maka hasilnya berbeda. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia melahirkan Yehuda, mulutnya tidak dipakai lagi untuk meratapi kesengsaraannya. Mulutnya tidak dipakai lagi untuk meratapi situasi yang ada di hadapannya. Mulutnya tidak dipakai lagi untuk mengeluh, untuk menyampaikan keluh kesah tentang apa yang dia alami. Tapi dia berubah, dia mengubah cara dia berbicara. Dia bersyukur kepada Tuhan. Lahirlah Yehuda. Siapa Yehuda? Mari kita lihat. Kejadian 49 ayat 8-12. Ini adalah berkat Yakub kepada anak-anaknya sebelum dia mati. Dan kepada Yehuda ada statement yang begitu istimewa. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, kau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang tidak berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Saudaraku, para pendoa dimanapun Anda berada. Yehuda, kata Yehuda artinya adalah pujian. Pujian syukur. Ketika Yehuda lahir, Lea mengubah responsnya. Dia mengubah. Dia tidak lagi bersungut-sungut, tapi dia mengubahnya dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur dari seorang ibu adalah sebuah doa yang luar biasa untuk anaknya. Yehuda menjadi yang terdepan di antara semua saudara-saudaranya. Yehuda walaupun bukan anak pertama, tapi kepada dia sujud anak-anak bapaknya yang lain. Dia selalu bergerak di depan. Dia diberkati, bahkan dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Artinya apa? Dia akan selalu menjadi pemimpin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebuah respon yang berbeda. Ketika mulut kita gunakan untuk bersungut-sungut, mengeluh. Ketika mulut kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang negatif, maka mujizat akan jauh dari doa-doa yang kita naikkan. Tapi ketika kita ganti perkataan kita, respon kita terhadap situasi, bukan tapi dengan ucapan syukur, maka hasilnya akan berbeda. Ada hasil yang sangat berbeda ketika kita memulai segala sesuatu dengan mulut yang penuh dengan ucapan syukur. Ketika kita menyatakan apa yang positif, bukan keluh kesah, tapi hal yang positif. Oleh karena itu, para pendoa, dimanapun Anda berada, saya rindu
kita semua mengubah respon kita terhadap situasi. Ketika kita diminta untuk mendoakan sesuatu, jangan mulai dengan apa yang dengan keluh kesah. Jangan mulai dengan sungut-sungut. Tapi mulailah dengan pujian syukur. Ketika kita datang kepada Tuhan dan mulut kita penuh dengan ucapan syukur, saya percaya ada hasil yang akan berbeda untuk apa yang kita doakan. A grateful heart is a magnet for miracles. Tuhan Yesus memberkati.